Hai semuanya, berhubung hari ini itu lagi Bifest dan anak-anak entry lagi pada jualan, hari ini Iva, Leo, dan Vanessa akan melakukan interview kepada mereka. Oke, semuanya, selamat siang. Hari ini aku lagi sama siapa? Cornelius. Cornelius. Oke, jadi di sini Cornelius boleh nggak ceritain ini tuh produknya apa sih untuk lebih tepatnya tuh? Kami sih ingin menjual tin brownies yang tipis dengan mereknya Sunny Bites. Kami sih ingin menjualnya untuk orang-orang yang mengalami diabetes tapi masih ingin makan makanan manis. Oh begitu, jadi yang ditargetin yang udah punya diabetes tapi masih mau makan manis gitu ya. I see. Kalau gitu strategi marketingnya kayak gimana tuh Kak? Strategi marketing kami biasanya lewat TikTok, IG, kalau enggak aplikasi-aplikasi semacamnya. Oh begitu. Lalu yang digunakan itu kurang lebih apakah video, reels atau foto gitu ya? Berapa ini juga sih Kak, kayak video kami bikin, reels kami bikin, foto kami juga bikin. Oh begitu, baik. Lalu kalau untuk key performance-nya apa tuh Kak? Untuk key performance kami di sini kami menggunakan stevia sih Kak. Jadi kami nggak pakai gula yang biasa, kami pakai stevia yang gimana emang stevia itu gula yang nggak ada kalorinya. Oh begitu, baik. Kira-kira ada kemungkinan untuk menggunakan gula lain yang juga sama kualitasnya seperti stevia atau tidak? Kami sekarang belum kepikiran sih Kak, pengen pakai gula-gula yang lainnya. Oke, kalau begitu, menurut kamu dari produk kamu ini targetnya apakah sudah tercapai atau masih kamu telusuri lagi untuk target marketnya nih? Sebenarnya udah lumayan tercapai sih Kak. Oke, begitu. Jadi kayak gitu guys untuk Sunny Bites dari Kak Cornelis itu. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Selamat pagi. Di sini saya bersama siapa ya? Aku Gisel. Gisel dari jurusan? Aku jurusan psikologi. Aku lihat hari ini lagi buka stand yang menarik banget barangnya. Oh my god. Nah, aku di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, jadi kalian membuat produk ini apa masalah yang ingin diselesaikan? Jadi yang pertama itu awalnya tuh kita ngambil isu psikologi gitu, kayak namanya tuh Gestalt Psychology, dimana kayak misalkan nih kamu punya handphone tapi itu kayak ada yang kurang gitu kan, nah kayak gitu. Nah jadi kita pertama permasalahan itu, terus kedua kita juga pengen membantu fungsional HP, terus mencegah kejahatan juga dari HP kan sekarang banyak yang kayak copet-copet gitu. Ngambil-ngambil gitu ya? Iya. Nah jadi gunanya phone strap yang kita buat itu juga buat biar handphone tuh nggak gampang diambil, terus kayak ini banget gak sih, kayak gampang banget sih gak sih kalau misalkan bawa HP kayak tinggal ditenteng-tenteng gitu. Nah, terus fitur dan fungsi ini untuk jadi phone strap ya? Kalau misalnya HP takut jatuh atau kayak takut diambil orang gitu ya? Nah, dan juga untuk aksesoris lucu-lucuan ya? Betul, buat nambah fashion juga. Terus di sini bahan bakunya apa aja sih? Yang pertama aku ambil bentar ya. Jadi ini ada benang, benang tali gio, terus ada manik-manik juga, sama udah sih itu doang bahan bakunya. Oke, jadi sekian dari interviewnya. Makasih banyak ya kakak ya. Makasih Kak. Halo, dengan siapa? Halo, nama aku Alexa Dari jurusan? dari jurusan psikologi. Oke, Kak, ini ada apa sih Kak? Kakak produknya itu ada apa aja? Kita tuh produknya namanya Oti Bites, yaitu berbahan dasar oat. Terus kita pemanisnya pemanis buah-buahan, kayak kita sekarang pakai pisang. Oh, oke. Selain rasa pisang ada rasa apa lagi Kak? Buat sekarang kita cuma fokusin ke pisang dulu aja. Tapi buat kedepannya nanti pasti bakal berkembang dan makin banyak lagi rasanya. Oh, berarti ntar ada rasa lain itu kayak gimana contohnya Kak? Mungkin bisa jadi kita ngeluarin rasa baru kayak coklat, matcha, atau kayak buah-buahan lain. Strawberry atau alpukat gitu. Berarti banyak ya? Oke Kak, aku ada mau nanya pertanyaan nih. Ada 5 pertanyaan. Jadi yang pertama, permasalahan yang kakak ingin selesaikan dengan produk kakak itu apa Kak? Jadi itu sekarang kalau misalnya lihat banyak banget kan jurni-jurni orang yang kayak pengen nurunin berat badan, mau hidupnya sehat gitu. Tapi mereka tuh kan pasti masih punya rasa buat mau makan manis gitu. Nah gimana itu tuh kita bikin gimana caranya mereka bisa makan manis tapi tanpa takut kayak yang ini kadar gulanya berapa ya, kalorinya berapa ya, kayak gitu. Berarti ini lebih sehat ya jatuhnya ya? Iya. Oke, yang kedua itu produk kakak itu sebagai solusi dari permasalahan apa Kak? Tadi kan kakak udah ngomong tentang apa untuk orang-orang yang nggak mau makan manis supaya gendut gitu kan? Nah produk ini penyelesaian dari masalah orang-orang yang pengen diet, pengen ngurangin gula, tapi mereka tetap masih bisa makan manis kayak gitu. Jadi kayak mereka masih menikmati makanan manis.
tanpa mereka harus takut kayak yang ini kadar gulanya bisa bikin aku gendut nggak ya, iya bikin naikin gula darah nggak ya gitu. Oke. Yang ketiga ya Kak, fitur dan fungsi dari produk Kakak apa? Kita itu produknya banyak banget fungsinya. Kita bisa dijadiin sebagai sarapan pagi karena kita bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama di tempat yang dingin. Kadar luarsanya? Ada kadar luarsanya pasti. Terus habis itu dia mudah dibawa kemana-mana dan kita sudah. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, kemasan kita sudah bukan kemasan biasa lagi, kita pakai kaca. Jadi kalau misalnya kalian beli ini, kalian bisa simpan tempatnya terus pakai buat melakukan hal-hal yang lain deh. Buat taruh hal lain gitu ya? Oke, yang keempat key resource dan bahan bakunya Kak. Bahan bakunya itu ada apa? Kita bahan bakunya itu kita pakai oat, terus buat pemanisnya kita pakai buah-buahan kayak pisang. Terus habis itu kita ada coklat, yogurt sama chia seed. Oh oke, banyak ya isinya ya? Iya, banyak. Jadi makanya itu bikin kenyang. Berarti cocok banget buat sarapan, buat ngemil juga bisa ya Kak? Bisa banget, itu bisa banget. Oke, sekian interview aku kayak Kak. Terima kasih banyak. Makasih sama-sama. Iya. Kalau boleh tahu kakak dari jurusan mana, namanya siapa? Aku Jolin dari psikologi. Kalau boleh tahu kakak di sini lagi jualan apa ya? Aku lagi jualan plantable kit nih. Kakak udah pernah dengar belum sebelumnya? Oh belum. Belum ya? Mau aku jelasin dulu? Oh boleh? Boleh. Jadi plantable kit itu adalah produk untuk menanam, mengajarkan anak bagaimana sih caranya makanan yang mereka makan sehari-hari bisa sampai di piring mereka. Jadi prosesnya itu tuh ada dan kelihatan. Oh unik ya, bukan hanya produk hasilnya tapi juga ada Prosesnya, experience-nya. iya. Nah, aku di sini mau nanya sekitar 5 pertanyaan boleh? Boleh. Nah, jadi permasalahan apa sih yang ingin kakak selesaikan dengan produk ini? Nah, kayak yang bisa kakak lihat di sini, biasanya kan anak-anak tuh susah banget untuk lepas dari gadget. Mungkin kakak sendiri punya adik dan mungkin mainnya sampai seharian full penuh gitu kan. Nah, itu nggak sehat kan kak? Karena itu gimana sih caranya kita bisa mengentertain dia, tapi sekaligus mengedukasi dia gitu loh. Jadi nggak cuma main-main doang, tapi ada belajarnya juga. Tapi gimana sih caranya kita bikin belajarnya ini jadi menyenangkan gitu buat mereka. Kalau cuma bibit doang kayaknya nggak seru kan kak, mereka nggak suka, nggak menarik. Nah kita tuh bikinnya pakai ini namanya recyclable paper. Jadi paper kertas bekas gitu, kita blender, habis di blender kita kasih pewarna makanan. Jadi sehat, jadi safe untuk anak-anak gitu. Unik sih menurut aku ini produknya ya, kayak out of the box banget. Nah, yang kedua, fitur dan fungsi produk ini jadi untuk memotivasi anak untuk apa sih kayak Lepas dari gadget lepas mereka. dari gadget mereka. Iya. Oh, ya seperti itu. Dan bahan baku produk jasa ini apa aja sih? Tadi kan recycle paper, bibit dan kalau nggak salah pewarna makanan ya. Iya. Lebih menarik ya. Iya sama, karena kita udah bikin kitnya jadi kakak nggak usah beli apa-apa lagi nih. Udah ada potnya, udah ada soilnya, semuanya udah lengkap Oh, gitu. sudah ada soilnya sekalian. Jadi Iya. kita nggak harus nyari ini ya. Nggak harus, bahkan kita udah ada tutorial cara menanamnya sama benefit-benefitnya apa aja nih kak kalau mau dibaca. Keren. Oke, sekian dari presentasi. Sekian dari interview kami. Terima kasih. Kak, dengan siapa? Aku Raffi Dari jurusan? dari jurusan manajemen. Oke. Sorry ya Kak, ganggu waktunya. Aku mau nanya-nanya sedikit nih tentang makanannya. Kakak boleh ceritain dulu tentang produk kakak? Kita itu produknya namanya shrimp ayam dan itu adalah nugget bubble crab. Baik. Oke, Kak, aku mau nanya beberapa pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu permasalahan yang ingin diselesaikan dari produk kakak itu apa? Oke, kalau permasalahan kita dari ini ya packagingnya dan renyahannya itu, dan kita memberikan solusi supaya memberi customer kalau makannya itu setelah hangat. Oh, supaya lebih enak ya? Ya, gitu. Yang kedua Kak, produk atau jasa sebagai solusi dari permasalahan. Kalau solusinya kita ngambil dari masalah itu dari packagingnya ya. Kita ngambil solusinya dari packagingnya. Oke. Terus yang ketiga, fitur dan fungsi dari produk kakak apa? Fitur dan fungsi ini sebagai cemilan, Berarti lebih ke fungsi ya daripada fitur. lebih ke fungsi. Oke, terus key resource-nya apa Kak? Dan bahan baku. Ada kentang, ada tepung maizena, tepung inian, ada lada, ada keju mozzarella, ada coklat, ada sosis, ada daging cincang sama ayam suwir. Berarti banyak banget ya Kak pilihannya ya? 5 rasa. Oh, ada 5 rasa.
Terus yang terakhir itu prototipe kayak gimana Kak? Prototipe seperti ini. Kita lihat seperti nugget gitu. Kan kita ngambil dari canceler ya. Nah, kita bikin inovasi bulat gitu. Dan bunga itu dari kram-kram canceler. Oh berarti mirip-mirip tapi beda ya dalemannya? Kita ngambil dari situ, perbedaannya. Oke ya udah. Terima kasih ya Kak. Dan sekian dari kelompok kami, Leo, Iva, dan Vanessa, pamit undur diri. Thank you for watching.